Saudara-saudara sekalian, melanjutkan kuliah tentang kredit bank, maka di sini akan saya ulangi lagi sebelum akan masuk di masalah jaminan kredit bank. Di sini akan saya sampaikan mengenai perjanjian kredit bank. Perjanjian ini adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau dua pihak saling bersepakat untuk melakukan sesuatu hal atau perikatan yang dibuat oleh para pihak atau lebih, dan masing-masing sepakat akan taat terhadap apa yang telah dibuat pada perjanjian tersebut. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok. Jadi perjanjian kredit itu prinsipnya prinsipil, perjanjian pokok. Ya, dan bersifat real, nyata ya. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah aksesoris. Ada dan berakhirnya perjanjian bergantung pada perjanjian pokok. Apa arti real itu? Real bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan barang oleh bank kepada nasabah debitur. Kemudian dilihat dari bentuknya. Biasanya perjanjian kredit perbankan ini menggunakan bentuk standar ya, istilahnya klausula baku atau standar kontrak atau bentuk perjanjian baku. Berkenaan dengan itu, dalam prakteknya bentuk perjanjian telah dicetak ya, telah disediakan oleh bank sebagai kreditur, sedangkan nasabah calon debitur ini hanya mempelajari isi perjanjian tersebut, memahami dengan baik apa-apa syarat-syarat dan lain-lain dari isi perjanjian tersebut. Perjanjian yang demikian ini biasa disebut dengan perjanjian baku atau standar kontrak, di mana dalam perjanjian tersebut pihak debitur posisinya hanya bisa menerima atau menolak semuanya tanpa dapat mengadakan negosiasi atau tawar-menawar terhadap isi perjanjian tersebut. Kemudian bila calon nasabah tersebut, calon nasabah debitur itu bersedia menerima ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka ia wajib untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut. Tetapi jika calon debitur itu menolak, maka ia cukup tidak mau menandatangani dan perjanjian tersebut tidak pernah ada. Perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian yang khusus ya, baik oleh bank sebagai kreditur maupun nasabah sebagai debitur. Karena perjanjian kredit ini berfungsi sangat penting sekali dalam pemberian kredit, pengelolaan, penata laksanaan kredit tersebut. Berkenaan dengan hal itu, boleh kita melihat pendapat dari Gatot Wardoyo yang menyatakan bahwa perjanjian kredit mempunyai fungsi antara lain
perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok. Yang kedua, perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur. Dan yang terakhir, perjanjian kredit ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan pemantauan atau monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian kredit tersebut. Selanjutnya akan saya sampaikan mengenai jaminan ya. Jaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaan bank harus memperhatikan asas-asas kredit atau perkreditan atau pembiayaan. Di sini berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan juga oleh bank. Maka untuk memperoleh keyakinan tersebut, pihak bank seperti sudah saya sampaikan di sebelumnya, maka sebelum memberikan kredit, bank ini harus melakukan penilaian yang teliti, seksama terhadap watak, karakter, kemampuan atau capacity, modal atau capital, agunan atau kolateral, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah diperoleh keyakinan bahwa nasabah tersebut memang benar-benar mampu dan cocok untuk menerima kredit dan dinilai bisa mengembalikan utangnya, maka agunan yang sudah dijaminkan pada bank ini hanya berupa barang. Jadi agunan ini dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya berdasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petok, pajak, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal sebagai agunan tambahan. Selain apa yang sudah dikemukakan tadi, ini bank wajib juga memberikan kredit pada pembiayaan atau berdasarkan prinsip syariah. Harus pula memperhatikan hasil analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL bagi perusahaan yang berskala besar atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan. Jadi di sini peran analisis AMDAL juga penting terhadap proyek-proyek besar. Misalnya kita ada proyek mengenai pabrik semen, ada proyek mengenai kilang minyak, dan proyek-proyek lain yang nilainya strategis dan besar. Lalu kita lihat apa itu pengertian agunan atau jaminan.
Kalau kita baca di pasal 2 ayat 1, surat keputusan direksi BI nomor 2369 tahun 1991 tentang jaminan pemberian kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Kalau kita baca dari pasal 1 butir 23, maka yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Setelah kita memahami mengenai jaminan atau agunan, maka kita lihat fungsi jaminan ya, atau fungsi agunan. Jadi fungsi dari jaminan itu utamanya adalah meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur, orang yang utang itu, punya kemampuan untuk melunasi kredit yang diterimanya sesuai dengan perjanjian kredit yang disepakati oleh para pihak. Lalu kita lihat apa itu macam-macam jaminan. Jadi jaminan itu adalah jaminan perorangan atau personal garansi. Lalu ada jaminan kebendaan. Kita ulas dulu mengenai jaminan perorangan. Jaminan perorangan atau pribadi ini adalah jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban dari debitur. Dalam pengertian lain dikatakan bahwa jaminan perseorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang pihak ketiga atau pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh debitur dan bahkan dapat diadakan di luar tanpa sepengetahuan si debitur tersebut. Jadi debitur mungkin kadang-kadang nggak tahu kalau ada pihak yang ikut menjamin. Ya. Dalam jaminan perorangan ini selalu dimaksudkan untuk pemenuhan kewajiban debitur yang dijamin pemenuhan seluruhnya atau sampai suatu bagian tertentu. Ada juga harta si penanggung bisa disita dan dilelang menurut ketentuan perihal pelaksanaan putusan pengadilan. Jadi di sini memang peranan pihak personal garanti ini sangat penting ya, walaupun kadang-kadang dalam perjanjiannya ini pihak debitur tidak tahu kalau dia ada orang yang menjamin. Dan orang ini sangat penting biasanya ya, karena dia akan menjamin sesuatu apabila terjadi wan prestasi. Lalu yang B atau yang kedua adalah jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan ini adalah merupakan suatu tindakan berupa suatu jaminan yang dilakukan oleh kreditur terhadap debiturnya atau kreditur dengan seorang pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur atau orang yang utang. Pemberian jaminan ini
bersifat kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan menyediakan guna pemenuhan pembayaran kewajiban utang dari seorang debitur. Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan debitur sendiri atau kekayaan seorang pihak ketiga. Penyendirian atau penyediaan secara khusus ini diperuntukkan bagi keuntungan seorang kreditur tertentu yang telah memintanya, karena bila tidak ada penyendirian atau penyediaan khusus, bagian dari kekayaan tadi, seperti halnya dengan seluruh kekayaan si debitur, dijadikan jaminan untuk pembiayaan semua utang debitur. Oleh karena itu, pemberian jaminan kebendaan kepada seseorang kreditur tertentu memberikan pada kreditur sebagai suatu privilege atau hak istimewa atau kedudukan istimewa terhadap kreditur lainnya. Selanjutnya menanjak pada masalah penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah atau kredit macet ya. Kredit bermasalah atau non-performing loan atau disingkat NPL ya, merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan di mana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Kredit bermasalah ini diperbankan disebabkan oleh berbagai faktor ya, misalnya memang ada kesengajaan dari debitur ya, atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, lalu kesalahan prosedur pemberian kredit, atau disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti faktor makroekonomi. Seperti halnya sekarang ini dengan adanya pandemi yang hampir 2 tahun, ini merupakan suatu fakta ya. Beberapa kegiatan ekonomi terganggu sehingga cicilan-cicilan kredit juga akan terganggu. Jadi ada cerita ini. Ada teman karena dia punya tanah di dekat kampus yang besar, terkenal. Karena tanahnya ini kosong, ada orang mengatakan bahwa lebih baik Anda bikin kos-kosan yang modern, sehingga anak-anak itu tidak jauh dari kampus, tinggal jalan, udah sampai. Tapi orang tersebut, wah saya tidak punya biaya untuk bangun. Ya udah tanahnya diagunkan saja. Nah, kemudianlah diajukan permohonan kredit sesuai dengan prosedur yang telah disediakan dan jaminannya tanah tersebut. Lalu dana meluncur sehingga bangunan kos-kosan tersebut selesai. Namun apa daya, begitu bangunan selesai, COVID melanda sampai saat ini. Sehingga teman itu juga menjadi kesulitan karena dia tidak punya cadangan untuk bagaimana cara membayar kredit, cicilan kreditnya itu. Nah, ini adalah suatu fakta ya, bahwa kondisi masalah perkreditan ini memang istilahnya tidak bisa diduga ya. Seandainya kemarin tidak ada pandemi, mungkin kos-kosan itu sudah penuh gitu ya. Tapi sekarang dengan sistem belajar online, kan orang tidak akan mau datang ke kampus karena ada pembatasan akibat COVID ini. Selanjutnya saya teruskan bahwa kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah, non-performing loan atau NPL, apabila kualitas kredit tersebut tergolong pada tingkat kolektibilitas kurang lancar.
diragukan atau macet. Untuk kredit bermasalah ini yang bersifat non-struktural pada umumnya dapat diatasi dengan langkah-langkah restrukturisasi berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggaan bunga kredit, pengurangan tunggaan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, jadi orangnya disuruh utang lagi ya, dan atau konversi kredit menjadi penyertaan sementara atau penyertaan modal. Adapun untuk kredit bermasalah yang bersifat struktural yang pada umumnya tidak dapat diselesaikan dengan restrukturisasi sebagai kredit bermasalah yang bersifat non-struktural, melainkan harus diberikan pengurangan pokok kredit atau haircut sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 2 PBI 2005 agar usahanya dapat berjalan kembali dan pendapatannya mampu untuk memenuhi kewajibannya. Ini adalah suatu fakta ya. Bagaimana sudah diadakan usaha, berbagai usaha, agar perusahaan itu jangan menjadi tutup, sehingga tidak bisa bayar kredit, buruhnya juga terlantar. Nah, untuk mencegah hal tersebut, maka bank mengambil beberapa tindakan, ya, dari pengurangan bunga kredit sampai pengurangan pokok kredit atau pemberian kredit baru lagi dengan harapan perusahaan berjalan dan bisa mencicil utangnya lagi berikut bunganya. Untuk menyelesaikan kredit bermasalah ini ditempuh dengan dua cara atau strategi, yakni penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Apa arti penyelamatan kredit itu? Adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali nih antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Jadi ada rundingan kembali ya antara kreditur dan debitur. Sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum. Yang dimaksud lembaga hukum ini adalah PUPN, Panitia Urusan Piutang Negara, dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, DJPLN, melalui Badan Peradilan dan melalui arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia nomor 26/4 BPPP 29 Mei tahun 93 yang prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali rescheduling, persyaratan kembali reconditioning, dan penataan kembali restructuring. Dalam surat edaran itu yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui rescheduling, reconditioning, dan restructuring adalah yang satu, rescheduling. Schedule, jadwal, penjadwalan kembali adalah upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali,
jadwal waktu kredit termasuk tenggang waktu, termasuk perubahan jumlah angsuran. Dan ini kadang-kadang bila perlu dengan penambahan kredit, jadi sudah nggak bisa bayar, tapi rupanya bank masih pengen menolong, diberi suntikan dana lagi. Lalu yang kedua, reconditioning, persyaratan kembali. Persyaratan kembali itu apa? Yakni melakukan perubahan atas sebagian atau seluruhnya. Persyaratan perjanjian yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja, tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan. Lalu yang ketiga, restructuring atau penataan kembali. Ini adalah upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat kredit berupa pemberian kredit tambahan atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi aset perusahaan yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling atau reconditioning. Adapun mengenai penyelesaian kredit bermasalah ini biasa dikatakan merupakan langkah terakhir yang dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan sebagaimana diatur oleh Bank Indonesia ya. Yang berupa penataan kembali tidak efektif lagi. Dikatakan sebagai langkah terakhir karena penyelesaian kredit bermasalah ini melalui lembaga hukum memang memerlukan waktu yang relatif lama. Dan apabila melalui badan peradilan, maka kepastian hukumnya baru ada setelah putusan itu inkrah atau inkrah van bewes. Mengingat penyelesaian melalui peradilan ini memakan cukup waktu lama, maka penyelesaian kredit bermasalah atau NPL ini dilakukan juga melalui lembaga-lembaga lain yang kompeten dalam membantu menyelesaikan masalah kredit bermasalah. Kehadiran lembaga-lembaga lain itu dimaksudkan dapat mewakili kepentingan kreditur dan debitur dalam penanganan kredit macet. Beranjak dari uraian tersebut, maka dikatakan bahwa penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum dapat berupa penyelesaian melalui Panitia Piutang Negara PUPN dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, melalui badan peradilan, melalui badan arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa. Sebagaimana diketahui bahwa panitia PUPN ini dan dari Direktorat Jenderal Piutang Negara ini adalah suatu lembaga yang khusus ya. Jadi menyelesaikan utang piutang yang bermasalah ya. Sehingga tujuannya adalah untuk mempercepat, mempersingkat, meningkatkan efektivitas penagihan piutang negara. Tetapi untuk itu penyelesaiannya melalui beberapa tahapan. Ya. Jadi tahapan yang ke-1 apa? Tahapan yang ke-1 adalah setelah
dirundingkan oleh panitia dengan penanggung utang dan dicapai kata sepakat tentang jumlah utang yang harus dibayar, termasuk bunga dan denda, serta biaya lainnya, maka ketua panitia dan penanggung utang atau penjamin utang dibuat suatu pernyataan bersama yang memuat jumlah tersebut dan memuat kewajiban penanggung utang untuk melunasinya. Yang kedua apa? Pernyataan bersama dari para pihak ini mempunyai kekuatan pelaksanaannya seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Lalu yang ketiga, pelaksanaan dilakukan oleh ketua panitia dengan suatu surat paksa melalui cara penyitaan, pelelangan barang harta kekayaan penanggung utang atau penjamin utang, dan penyanderaan terhadap penanggung utang dan pernyataan lunas piutang negara. Dari situ kita lihat bahwa penyelesaian kredit bermasalah ini melalui PUPN dan Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan ini telah membuat posisi kedua lembaga tersebut menjadi lembaga mediator antara bank dan kreditor, walaupun sebenarnya menurut undang-undang lembaga ini memiliki kewenangan sebagai eksekutor. Kita lihat bahwa lembaga di Direktorat Jenderal Piutang atau Lelang Negara oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk melakukan penetapan surat paksa, sita jaminan, pelelangan jaminan kredit, sampai pencegahan untuk ke luar negeri. Bahkan dapat melakukan penyanderaan terhadap para penanggung. Namun dalam hal kredit bermasalah ini masih memiliki nilai bisnis atau ekonomis. Maka Departemen atau Kementerian Keuangan tadi itu dan PUPN ini masih secara persuasif hendaknya mengedepankan langkah-langkah pendekatan bisnis dan ekonomi selain menggunakan pendekatan hukum. Penanganan cara ini selain akan memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara dari kredit bermasalah, juga akan memberikan keuntungan yang bersifat ekonomis atau sosial. Tentunya pendekatan dengan cara ini memerlukan telaah, evaluasi, dan penetapan secara hati-hati. Kemudian apa? Penyelesaian kredit bermasalah ini juga bisa melalui badan peradilan. Melalui mekanisme ini, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka setiap kreditur bisa menyalurkan gugatan ke pengadilan. Pengadilan yang menyelesaikan dan menangani kredit bermasalah adalah Badan Peradilan Umum melalui gugatan perdata dan peradilan niaga melalui gugatan kepailitan. Selain penyelesaian melalui PUPN dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara atau Kementerian Keuangan, Badan Peradilan Penyelesaian Kredit Bermasalah juga dapat melakukan melalui jalur arbitrase atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian kredit bermasalah ini melalui mekanisme ini adalah berpedoman pada Undang-Undang Perbankan ya. Undang-Undang nomor 10 tahun Jadi penyelesaian kredit ini bermasalah ini melalui mekanisme adalah berpedoman pada Undang-Undang nomor 30 tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.
Kita ketahui bahwa penyelesaian melalui arbitrase ini bisa dijalankan apabila dalam perjanjian kredit dimuat klausul arbitrase. Jadi harus dimuat ya, harus dimuat dalam perjanjian kredit tersebut adanya klausul perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak setelah timbulnya kredit bermasalah tersebut. Dan cara penyelesaian tersebut dilakukan oleh arbitrase, yaitu lembaga yang dipilih oleh para pihak yang sengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Kalau kita baca di pasal 7 butir C Undang-Undang Perbankan, ini dikatakan bahwa selain mengadakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang-Undang Perbankan, Bank Umum juga melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam penjelasannya ini dikatakan bahwa pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh BI ini adalah memuat 1. Penyertaan modal sementara oleh bank yang berasal dari konversi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, persyaratan kegagalan kredit ini atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dapat dikonversi menjadi penyertaan modal. Yang ketiga adalah penyertaan modal tersebut wajib ditarik bila yang pertama telah melewati jangka waktu paling lama 5 tahun dan yang kedua perusahaan telah memperoleh laba. Lalu yang keempat apa? Penyertaan sementara tersebut wajib dihapuskan dari neraca bank apabila dalam jangka waktu paling lama 5 tahun bank belum berhasil menarik penyertaannya. Yang kelima, pelaporan kepada Bank Indonesia mengenai penyertaan modal sementara oleh bank. Berdasarkan pasal 7 butir C Undang-Undang Perbankan serta penjelasannya tersebut menunjukkan bahwa apabila terjadi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh debitur, maka kegagalan kredit atau pembiayaan oleh bank dapat dikonversi menjadi penyertaan modal sementara oleh bank yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun atau perusahaan dari debitur tersebut telah memperoleh laba.